Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 161, Belajar. Suara tangis kembali terdengar dari kamar Asmi. Kedua bayi kompak menangis bersama dan sukses membangunkan Asmi dan Zahra. Zahra yang terbangun terlebih dahulu jelas kaget, karena di sisinya sudah ada dua bayi yang menangis bersama. Ia pun menggendong Irham yang menangis lebih kencang. Asmi pun terbangun sesaat kemudian, dan ikut menggendong Rahma. "Mas, kok Rahma tidur sini juga?" "Iya. Semalam minta gendong Mas, terus langsung tidur," kata Mbak Santi. "Biasanya tidurnya berdua bayi-bayi ini." "Oalah, nyari kakaknya toh. Kap-kap sayang." Suara tangis Irham perlahan mereda. Begitu juga suara tangis Rahma yang langsung tenang begitu didekap Asmi. "Udah jam 2:30 Mas ternyata." "Lah ya, ternyata dibanguni sahur dik." "Ayo Mas, kita ke Mbak Santi dulu, dititipkan dulu biar diminumi susu." "Mas waktunya sahur, keburu nggak nutut waktunya kalau sama momong bayi." Zahra menyambar jilbab instan warna krem muda lalu mengajak Asmi ke areal santri putri. Benar saja. Di depan gerbang sudah menunggu Santi yang sepertinya sudah tahu kalau sang bayi sudah lapar. "Ini Mbak Santi, kami mau sahur dulu." "Inggi Bu Nyai." "Terima kasih, maaf Irham dan Rahma mengganggu waktunya Bu Nyai dan Pak Kiai." "Ndak Mbak, kami malah senang kok." Zahra mengambil bayi dari Asmi dan menyerahkan bayi Rahma kepada Ratna, santri putri teman Santi. "Baik Mbak. Kami pamit dulu." "Dadah adik bayi." Tangan Zahra melembai, hanya Rahma yang melambai balik, sedangkan Irham hanya diam memeluk Santi, seolah masih ingin bersama Zahra. "Mas Irham, nanti gendong lagi ya." "Dadah." Zahra seolah tahu apa yang dipikirkan sang bayi. Irham pun menoleh dan mengangkat tangannya lemas. Zahra pun gemas, seraya mencium pipi gemol putih milik Irham. Asmi pun hanya bisa tersenyum melihat tingkah pola sang istri. "Lucu ya Mas." "Iya lucu. Mau, ya maulah Mas. Siapa yang nggak mau punya anak lucu kayak gitu? Tapi aku mau belajar dulu. Mumpung ada dua bayi lucu di sini, aku bisa belajar jadi ibu." Pinter." Asmi mengecup tangan istrinya. "Doakan aku bisa cepat belajar ya Mas. Aku pengen setidaknya aku sudah bisa belajar enggendong, atau mandikan bayi, juga menghadapi bayi itu kayaknya memang butuh persiapan mental ya Mas. Nanti kalau ada waktu aku mau ikut kelas kayak gitu. Ada nggak ya Mas?" Ada kayaknya. Nanti kita browsing sama-sama." Memang iya penting mencari ilmu itu Ning Ayu. Apalagi ilmu jadi ibu. Nggak ada sekolahnya, tapi kita harus mempersiapkan meskipun secara naluriah kita akan bisa dengan sendirinya. Tapi ya kamu betul, semuanya harus dipersiapkan. Jangan sampai kita nggak siap jadi orang tua. Karena sifatnya nggak bisa diulang. Pekerjaan kalau capek, bisa berhenti, istirahat, atau minta cuti. Bahkan bisa ganti pekerjaan kalau nggak suka. Tapi jadi orang tua, khususnya jadi ibu, kita nggak bisa berhenti. Kita nggak bisa ambil cuti. Makanya itu Ning Ayu. Ayo sama-sama belajar jadi orang tua. "Iya Mas. Kalau gitu nanti malam bayi-bayi boboknya sama kita lagi ya Mas. Biar aku tambah pinter ngomong." "Lah, katanya nanti malam double ronde Ning." "Haduh Mas. Please, masa lagi? Kan semalam udah." "Iya udah expired Ning. Keburu pengen lagi. Apa sekarang aja disempatkan mumpung masih jam 3. "Maas." Seusai mengimami subuh, Ikrom berkeliling areal pondok pesantren. Ia memilih menepi dari dalam, karena sudah 5 hari tinggal di rumah mertua. Selama 5 hari itu pula istri dan mertuanya berselisih paham. Ada saja pemicunya, yang jelas Ikrom sadar betul, Umi Karimah ingin memanjakan Ikrom sebagai anak, sedangkan sang istri tidak rela porsinya sebagai istri seolah direbut oleh ibunya. Seperti 2 hari yang lalu,
Ikrom dan Aulia sudah bersiap buka puasa di luar karena Aulia capek membuat slide persiapan workshop online yang akan dilakukan. Sudah siap menuju mobil Umiknya menawarkan masakannya. Sontak keduanya kikuk, dan tak jadi berangkat. Kemarin sore terulang lagi, Ikrom sudah meminta Umiknya untuk tidak memasak, karena ia dan Aulia ingin makan di luar. Yang terjadi Umiknya juga ikut bersiap, padahal jelas Ikrom berkata akan pergi berdua dengan istrinya. Sungguh, hidup di tengah dua wanita amat memusingkan. Ikrom sendiri sampai pusing menghadapinya. Lah ya, gini kok ada orang mau poligami. Hidup sama satu istri sama satu mertua aja pusingnya setengah mati. Lah kalau istrinya 2 berarti mertuanya 4, tambah ruwet hidup. Ikrom menggumam dalam hati sambil melamun melihat langit yang bersemburat jingga. Duk, tiba-tiba bola terlempar tinggi di atas kepala Ikrom. Syukurlah ia sempat menghindar sehingga bola itu tak sampai mengenai kepalanya. Aduh, ngapunten Kiai. Salah seorang santri memohon maaf kepada Ikrom sambil menggaruk tengkuknya kebingungan. Ia pun menunduk dan mencium tangan kiainya dengan takzim. Nggak apa-apa, tapi hati-hati mas, inggih Kiai. Sang pemuda mengambil bola dan memohon diri. Dari jauh sorak-sorai santri terdengar jelas. Riuh rendah memperebutkan bola terdengar gempita mewarnai pagi. Ikrom melirik jam tangannya. Benar saja, masih ada 15 menit sebelum mereka melanjutkan aktivitas. Ia pun beranjak, hendak menonton santri yang kembali bermain bola dengan semangatnya. Para santri itu bermain bola di halaman depan kamar. Kira-kira halaman itu berukuran 4 kali 10 meter. Jelas terlalu sempit jika dibuat bermain bola. Ayo, terus, oper. Hia, oper sini woi. Bola melambung tinggi dan menukik tajam ke arah gawang buatan yang terbuat dari sandal yang ditata seadanya. Gol, gol, gol. Sorak-sorai santri terdengar jelas. Ikrom pun turut larut dalam teriakan para santri. Ingatannya langsung berpindah ke masa lalu, di mana ia selalu bermain bola di sela kegiatan pondok. Di mana ada bola, di sana ada Ikrom, meskipun ia bukan pemain handal, tapi beberapa gol sempat ia cetak kala liga antar santri kala itu. Ingatan yang manis tentu saja. Di mana diam-diam ia selalu melirik Aulia yang selalu menjadi pantia lomba. Jelas ia tak pernah menyangka, gadis yang selalu diliriknya dalam diam, kini menjadi pendamping hidupnya. Ia pun berlalu, menuju kamarnya. Pasti sang istri sudah menunggunya. Mas, dari mana kok lama? Maaf dik, mas abis nonton santri main bola. Kita nggak punya lapangan bola ya? Iya. Memang nggak punya mas. Tapi kalau lahan ada sih mas, belakang pondok itu masih luas. Bisa dipakai kalau mas mau. Tapi ya gitu, masih semak belukar gitu mas. Gitu ya dik, aku izin Umik dulu kalau gitu dik. Aulia mengangguk. Gimana dik, sudah siap materinya? Udah mas. Tapi hari ini nanti aku undangannya offline mas. Aku harus ke kampus. Nggak apa-apa ya mas. Iya nggak apa-apa, mumpung di sini, mas antar ya. Nggak usah mas, mas kan ada tanggungan hataman, biar diantar sopir aja. Iya udah, nanti pulangnya aja mas jemput ya. Iya mas, boleh. Pulang jam berapa? Jam 4 kayaknya mas, bisa molor juga kayaknya. Iya udah, nanti mas jemput ya. Iya mas, Aulia pun bersiap. Ikrom sendiri menuju dapur di mana sang Umik berada. Ia pun mengutarakan maksudnya untuk memakai lahan belakang untuk lapangan bola para santri. Oh alah le, ya pakai aja nggak apa-apa. Nggak usah izin Umik. Pondok ini ya pondokmu. Nggak usah sungkan. Nggak usah izin Umik lagi. Umik percaya sama kamu. Ada kelegaan sekaligus haru di sana. Sungguh tak ada yang lebih membahagiakan daripada rasa dianggap anak sendiri oleh ibu mertua padahal sebenarnya hanya menantu. Umik, Lia pamit. Mas, Lia pamit.
Aulia menghampiri keduanya sambil mencium tangan dua orang itu bergantian. "Hati-hati Dik sayang." Ikrom mengelus kepala istrinya itu. Aulia bersemu merah mendengar panggilan tak biasa itu. Selepas kepergian istrinya, Ikrom pun berganti kaos pendek dan celana longgar hitam selutut. Ia pun membawa celurit dan golok kecil di tangan. Ia pun menuju lahan belakang dan mulai membabat lahan yang dipenuhi semak belukar itu. 10 menit kemudian, datanglah santri berduyun-duyun membawa pisau dan celurit kecil seadanya. Tanpa disuruh, melihat kiainya membabat lahan sendirian, mereka langsung tanggap membantu sang kiai. Ikrom pun terharu dengan sifat tawadhu dan gotong royong yang melekat erat di jiwa santrinya. Benar saja, hanya 1 jam mereka sudah selesai membabat habis lahan ukuran 25 kali 10 meter itu. Memang tak seluas lapangan bola pada umumnya, tapi jelas lebih layak dan lebih aman. Alhamdulillah, terima kasih bantuannya. Lahan ini nantinya bisa digunakan untuk para santri bermain bola. Alhamdulillah, hore! Para santri memekik senang. Mereka tak menyangka bahwa lahan itu akan diperuntukkan lapangan bola. Mereka mengira hanya kerja bakti biasa. Ikrom bersama para santri membuat kursi dari batang kayu yang mereka tebang. Diletakkannya kursi batang kayu itu di tepi lapangan, juga di bawah pohon rindang, sehingga cocok untuk dibuat menonton pertandingan. Lengkaplah sudah lapangan baru mereka. Sorak-sorai para santri jelas terdengar, bahkan di antara mereka sudah membawa bola untuk dimainkan. "Lah kalian apa nggak sekolah kok malah main bola? Sudah libur sekolah Kiai? Lah kok nggak pulang? Kami sudah lulus aliyah Kiai. Menunggu jadwal tes perguruan tinggi. Beberapa dari kami juga menunggu jadwal tes dari sekolah kedinasan. Jadi ya, kami menunggu di sini. Takut kalau di rumah tidak bisa fokus belajar Kiai." "Oh begitu? Lah sudah ada gurunya apa belum? Kalau belajar kami belajar mandiri Kiai." "Ya sulit kalau belajar sendiri. Saingan kalian itu les khusus loh. Hehehe. Ya kalau mau les biayanya mahal Kiai. Jelas kami nggak mampu bayar. Biaya les sama biaya pondok jauh mahalan les, 3 kali lipatnya Kiai." Ikrom pun mengangguk. Ia tak tahu persis apa yang harus ia lakukan, tapi mungkin istrinya bisa memberi arahan. Sudah pukul 4:30 sore saat itu, langit mulai berubah oranye. Suara motor yang berhamburan dari parkiran juga terdengar ramai. Dari kejauhan nampak seorang wanita dengan kardigan ungu muda dan pasmina sewarna dan kemeja putih berjalan setengah lari ke arah mobil Avanza warna hitam. "Mas Ikrom, sudah lama ya?" Sang wanita menutup pintu mobil dan mengulurkan tangan dengan takzim ke arah Ikrom. "Nggak Dik, baru kok. Gimana, capek, Hufet?" "Lumayan, tapi senang Mas, ternyata ngisi pelatihan offline itu jauh lebih menyenangkan daripada ngisi pelatihan online Mas. Tapi ya memang lebih capek ya." Iya, kita berangkat ya. Kemana Mas, rahasia?" Aulia tersenyum pelan, tak lama keduanya sampai di sebuah hotel berbintang. "Malam ini kita nginap sini ya, lah Umik gimana?" "Tenang, amaan." Ikrom mengangkat kedua alisnya. "Tapi kan Mas masih puasa, ya malamnya kan nggak Dik? Sudah 4 hari lo aku kamu cuekin. Lah habisnya di rumah pengen marah aja. Terus Mas udah hataman apa belum?" "Tenang, udah." Aulia pun tersenyum senang pada sang suami. Keduanya memasuki lobi hotel. Maghrib masih 40 menit lagi. "Adik spa dulu aja ya. Mas takut kegoda kalau langsung ke kamar." Iis, padahal jelas Ikrom tahu kalau istrinya pasti kecapean. "Mas kok jadi romantis gini sih? Ya masak nggak boleh Dik." Ikrom hanya mengulas senyum. Tak rugi ia setengah jam menelpon Azmi demi mendapatkan rencana yang pas malam ini. "Ke kamar dulu aja lah Mas. Aku mau taruh tas laptop dulu." Oke." Keduanya pun memasuki kamar hotel yang sudah di-booking sang suami. Begitu pintu dibuka,
Deretan mawar merah berbentuk hati sudah terpampang rapi di atas bed. Aulia nampak tersipu malu melihat perlakuan romantis sang suami. "Happy anniversary sayangku." Aulia terharu, hampir ia menangis terseduh. "Mas, anniversary kita kan masih bulan depan." Iya ya, nggak apa-apalah ya, yang penting I love you." Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.